Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Ilmi Widiati dari Prodi S1 Farmasi. Di sini dalam video singkat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan kasus terkait dengan kasus kekerasan gender dan kekerasan dalam hubungan. Sebuah masalah yang sering sekali terjadi namun kerap dianggap biasa, padahal dampaknya itu sangat merusak fisik, mental, maupun spiritual seseorang. Untuk pembahasan lebih lanjut, ayo kita bahas sama-sama. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Anak dan perempuan silih berganti jadi korban. Setelah bertahun-tahun dibahas, kasus pelecehan seksual diduga juga dialami seorang mahasiswi Universitas Riau. Terduga pelaku adalah dekan fisik UNRI. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, seorang perempuan tewas setelah disiram. Seperti yang kita lihat dalam video, kasus kekerasan gender bukanlah hal yang sepele. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan dan pasangan muda seringkali meningkat tiap tahunnya. Baik itu kekerasan dalam bentuk emosional, kontrol berlebihan, pelecehan verbal, maupun tindakan yang dapat merugikan diri seseorang. Baik, ada pun contoh yang sering sekali terjadi dalam lingkungan remaja maupun mahasiswa, yaitu hubungan yang penuh kontrol seperti membatasi pertemanan, memaksa kehendak, dan juga merendahkan pasangan. Padahal, hal ini dapat menyebabkan seseorang mengalami stres, ketakutan, dan juga dapat menghilangkan rasa percaya diri seseorang. Lalu, sebagai seorang muslim dan muslimah, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut? Prinsip utama Islam adalah rahmat bagi semesta, rahmatan lil alamin. Setiap bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan non-fisik, adalah hal yang sangat bertentangan dengan nilai kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. Jadi teman-teman, nilai tauhid ini mengajarkan kita bahwasannya setiap manusia itu memiliki martabat yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang yang berhak merendahkan maupun menyakiti orang lain. Oleh sebab itu, teman-teman, melihat fenomena kekerasan gender ini, hati kita seharusnya bergerak untuk menolak segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan non-fisik. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal tersebut? Mari kita bahas sama-sama. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, level individu, di mana kita harus belajar mengenai tanda-tanda hubungan tidak sehat, menjaga batasan diri, dan juga menumbuhkan rasa saling menghormati dalam setiap interaksi. Yang kedua, di lingkungan kampus atau di lingkungan sekolah, kita bisa mendorong terciptanya ruang diskusi, konseling, dan edukasi mengenai kasus atau mengenai hubungan sehat dan beretika.
Saya selaku mahasiswi Prodi S1 Farmasi ingin berkomitmen untuk mengembangkan sikap empati, menghormati sesama, dan mendukung teman-teman yang membutuhkan bantuan ketika menghadapi hubungan yang tidak aman. Dan pada akhirnya keimanan kita diuji dari bagaimana kita memperlakukan dan melindungi sesama. Oleh karena itu, mari kita wujudkan Islam yang ramah, adil, dan membawa solusi, mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.